Semua dari kita pasti memiliki ketakutan-ketakutan kita sendiri. Yang sayangnya, ketakutan ini seringkali membuat kita batal untuk bergerak atau tidak jadi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk perkembangan kita di masa depan atau untuk mimpi-mimpi yang kita miliki. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk paham apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ketakutan kita ini. Karena hanya dengan begitu kita bisa melangkah maju dan keluar dari zona nyaman kita sehingga kita bisa memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini. Namun tentu saja menghadapi ketakutan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, maka dari itu di sini saya akan berusaha untuk membantu kamu dalam menghadapi ketakutan ini sehingga kamu bisa memiliki keberanian untuk keluar dari zona sehingga kamu mau dan mampu untuk mencapai mimpi-mimpi yang kamu miliki. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara menghadapi ketakutan kamu untuk mulai melangkah maju yang bisa langsung kamu terapkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu adalah dengan mengidentifikasi ketakutan. Tentu saja untuk bisa mengatasi sebuah rasa takut, kita harus paham kenapa kita bisa takut dan terhadap apa kita bisa merasakan rasa takut ini. Jadi caranya itu cukup sederhana. Cobalah untuk memahami apa yang membuat kamu merasa takut. Apakah itu sebuah kegagalan atau mungkin sesuatu yang lain gitu yang bisa membuat kamu merasa sangat tidak nyaman sampai takut untuk melangkah maju dari keadaan kamu saat ini. Kalau kamu tidak mengerti apa yang bisa membuat kamu takut, biasanya itu kita sebagai manusia itu takut terhadap kegagalan, kemudian penilaian orang lain. Kadang juga kita takut terhadap masa lalu yang sudah kita lalui atau kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat di masa lalu, dan juga nasib yang mungkin kita alami di masa depan. Kemudian, cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju yang kedua adalah pecah tujuan menjadi langkah kecil. Jadi setelah kamu mengidentifikasi masalah ini atau sumber dari ketakutan kamu ini, selanjutnya kita harus bisa mengambil sebuah tindakan yang benar-benar relevan untuk mencegah rasa takut ini menggerogoti kita gitu, untuk bisa membuat kita berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman kita atau untuk melangkah maju. Dan cara yang bisa kamu terapkan adalah dengan memecah tujuan menjadi langkah-langkah kecil. Jadi alih-alih kamu langsung melompat ke langkah yang besar dalam sebuah proses pencapaian tujuan, cobalah untuk melangkah dengan langkah-langkah yang kecil, karena biasanya saat kita melompat terlalu jauh atau melangkah dengan terlalu lebar atau melakukan sesuatu yang terlalu besar, biasanya resiko akan menjadi lebih besar daripada saat kita melangkah secara sedikit demi sedikit gitu. Jadi saat kamu memiliki perasaan takut untuk melangkah, entah itu untuk mencapai tujuan kamu atau untuk menyelesaikan sebuah masalah, cobalah untuk mengambil langkah kecil, karena kalau kamu melihat langkah yang terlalu besar dan ingin mengambil langkah yang terlalu besar, emosi kamu itu akan kaget akibat rasa takut yang sebelumnya kamu miliki atau yang kamu rasakan. Dan perasaan kaget inilah yang biasanya membuat kita benar-benar berhenti dalam mencoba untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ataupun menyelesaikan masalah yang kita miliki saat ini. Dan tentu saja dengan melangkah secara perlahan, dengan langkah-langkah yang kecil atau melakukan tindakan-tindakan yang lebih sederhana maupun lebih kecil daripada yang sebelumnya ingin kamu lakukan, akan memperkecil resiko kamu kaget atau memperkecil resiko kamu melakukan kesalahan yang lebih fatal, yang mana tentu saja akan membuat kamu menjadi semakin takut untuk melangkah. Kemudian cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju yang ketiga adalah dengan membuat rencana. Jadi kamu jangan hanya membuat langkah-langkah kamu menjadi lebih kecil daripada sebelumnya, tapi jangan lupa untuk membuat rencana, karena dengan adanya rencana, semua kemungkinan buruk itu bisa kita minimalisir. Taruhlah ada resiko-resiko yang harusnya kita ambil untuk memecahkan sebuah masalah misalnya, dan kita memiliki ketakutan bahwa kita akan gagal dalam memecahkan masalah yang kita miliki ini. Dan tentu saja kita akan memilih untuk melangkah atau mengambil tindakan yang lebih kecil daripada yang sebelumnya kita inginkan, dan kita memang harus membuat rencana yang lebih matang untuk mengambil strategi yang terbaik untuk bisa memecahkan masalah ini dengan langkah-langkah yang lebih sederhana. Karena tanpa adanya rencana yang tepat, tanpa adanya rencana yang matang untuk tindakan yang akan kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah,
tentu saja kita akan berkemungkinan sangat besar untuk melakukan kesalahan, untuk juga memperbesar perasaan takut yang kita miliki di dalam hati kita. Dengan kata lain, semakin matang rencana yang kita buat untuk menyelesaikan sebuah masalah atau untuk mencapai sebuah tujuan, tentu saja rasa percaya diri kita akan semakin meningkat karena kita akan paham apa yang akan kita lakukan ke depannya terkait tujuan yang kita miliki saat ini. Kemudian cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju, yang keempat adalah dapatkan dukungan. Jadi rasa takut itu biasanya akan semakin besar dan sangat besar kalau kita menanggungnya sendiri, tanpa adanya orang-orang yang bisa mendukung kita di belakang kita atau di samping kita. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi yang sangat efektif yang bisa kamu terapkan untuk bisa menghilangkan rasa takut yang ada di dalam hati kamu. Jadi kalau kamu merasa takut, entah itu karena masalah atau karena masa depan kamu mungkin, atau karena tujuan kamu yang terlalu besar gitu, kamu bisa mencoba untuk bercerita dengan orang lain atau membicarakan situasi kamu atau situasi yang kamu hadapi saat ini dengan orang-orang terdekat kamu. Tapi pilihlah teman-teman yang benar-benar relevan dan benar-benar mendukung kamu. Karena kalau kamu berbicara dengan orang yang salah, kamu justru akan semakin mendapatkan emosi yang negatif. Tapi kalau kamu berbicara dengan orang-orang yang produktif, yang menyayangi kamu dengan tulus, kamu tentu saja akan merasa lebih tenang dan lebih baik daripada sebelumnya, karena rasa takut itu akan dikurangi saat kamu mendapatkan dukungan dari luar diri kamu atau dari orang-orang yang benar-benar mendukung kamu. Selain itu, kamu juga akan mendapatkan dukungan secara pemikiran yang tentu saja tidak hanya akan membuat kamu menghilangkan rasa takut itu atau mengurangi perasaan takut kamu, tapi kamu justru akan mendapatkan solusi-solusi yang bisa kamu terapkan untuk bisa mencapai tujuan kamu atau mencapai pemecahan masalah yang benar-benar efektif untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu alami yang membuat kamu takut saat ini. Kemudian cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju, yang kelima adalah latihan positif. Jadi untuk mencegah perasaan takut ini berlarut-larut dalam hati kamu bisa mencoba untuk memvisualisasi atau memberikan afirmasi positif untuk membantu mengubah pola pikir kamu yang negatif. Karena biasanya perasaan takut yang kita rasakan di dalam hati kita itu datang dari pikiran-pikiran negatif yang membuat kita selalu berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik terhadap masa depan dan juga terkait masa lalu atau kesalahan masa lalu yang sudah kita lakukan. Maka dari itu akan sangat penting bagi kita untuk mengalihkan pikiran negatif ini ke arah pikiran-pikiran yang lebih positif, yang mana tentu saja akan membuat kita mengurangi rasa takut ini menjadi setengah bahkan. Karena memang pikiran negatif akan mendatangkan perasaan negatif dan juga pikiran positif tentu saja akan mendatangkan pikiran positif juga. Dan ini bisa menjadi proses yang kamu bisa terapkan untuk bisa mengalihkan rasa takut kamu untuk menjadi orang yang lebih bersemangat dan juga tenang dalam melalui semua aktivitas yang harus kamu lalui setiap harinya. Jadi yang bisa kamu lakukan di sini adalah cobalah untuk memvisualisasikan proses-proses keberhasilan atau hal-hal positif lainnya yang tentu saja akan membuat kamu menghilangkan rasa takut ini. Misalnya, kalau kamu takut sekarang pada suatu hal dan kamu memvisualisasikan bahwa kamu sudah melampaui atau melalui ketakutan kamu ini, tentu saja kamu akan jadi lebih tenang daripada sebelumnya. Kamu juga bisa mencoba untuk memberikan afirmasi positif bahwa kamu itu adalah orang yang hebat. Jadi berkatalah kepada diri kamu sendiri bahwa kamu itu adalah orang yang hebat dan kamu itu adalah orang yang kuat. Sehingga kamu bisa menanamkan ke alam bawah sadar kamu bahwa kamu tidak harus takut terhadap situasi yang sedang kamu hadapi saat ini. Kemudian cara untuk menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju yang keenam adalah dengan mengambil resiko terkendali. Jadi mulailah dengan mengambil resiko-resiko kecil yang terlihat lebih aman gitu dalam hidup kamu. Karena kalau kamu mengambil resiko yang terlalu besar, kamu akan berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang lebih takut daripada sebelumnya. Jadi cara untuk mengatasi hal ini adalah kita harus mengambil resiko-resiko yang kapasitasnya itu kecil. Karena semakin kita sering mengambil resiko yang kapasitasnya itu sedikit, tentu saja kita akan terbiasa dan
menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Yang dengan kata lain, semakin banyak resiko kecil yang kamu ambil, kamu akan memiliki kesiapan yang lebih matang saat kamu harus mengambil resiko yang lebih besar nantinya. Jadi, kumpulkanlah pengalaman atau ketahanan emosional ini dengan mengambil resiko-resiko yang sedikit dan terkendali, karena kamu nanti akan lebih matang dan siap saat kamu harus mengambil resiko yang lebih besar. Kemudian mengambil resiko yang sifatnya itu kecil atau terkendali dan sedikit demi sedikit gitu, itu biasanya resiko yang tadinya besar menjadi lebih ringan. Karena ya biasanya saat kita mengambil resiko-resiko yang kecil, kita sebenarnya sedang memecah satu buah resiko yang cukup besar menjadi beberapa resiko kecil. Dan inilah yang membuat kita menjadi orang yang tidak perlu takut, dan kalaupun kita takut, rasa takut ini tidak akan bisa sebesar seperti yang sebelumnya, karena kita sudah membagi resiko yang besar menjadi lebih kecil dan juga kita sudah memiliki resiko-resiko yang terkendali yang bisa kita pahami, kemudian kita bisa mengambilnya dengan lebih tenang daripada sebelumnya. Kemudian cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju, yang ketujuh adalah berikan diri permakluman untuk sebuah kegagalan dalam proses kamu ke depannya. Jadi jangan takut gagal ya. Biasanya kita itu sebagai manusia itu terlalu banyak diisi oleh ketakutan dari kemungkinan-kemungkinan kita akan menjadi orang yang gagal dalam melakukan sesuatu. Dan ini haruslah kita hilangkan, yang mana kita harus bisa menganggap kegagalan itu bukanlah sesuatu yang terlalu besar yang harus kita takuti, tapi kita harus membuka peluang untuk kegagalan ini. Jadi jangan tutup diri kamu terhadap kemungkinan untuk terjadinya kegagalan di masa depan. Karena saat kamu sudah berpikir bahwa kegagalan itu mungkin, dan kalaupun nanti kamu menghadapi kegagalan di masa depan, tentu saja kamu tidak akan merasakan rasa takut yang terlalu berlebih. Tapi kamu bisa memaklumi bahwa kamu sudah menghadapi kegagalan nih, karena kamu mewanti-wanti sebelumnya kalau kamu bisa saja menjadi orang yang gagal dalam melakukan apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi sekarang saat kamu harus melakukan sesuatu dan kamu merasa bahwa kamu takut terhadap situasi yang mungkin akan kamu hadapi di masa depan, berpikirlah bahwa kegagalan itu mungkin terjadi, sehingga saat ini kamu bisa menjadi lebih tenang karena kamu sudah berdamai dengan kemungkinan gagal yang mungkin terjadi di masa depan nanti. Dan tentu saja semua proses mewanti-wanti kegagalan di awal ini akan membuat kamu menjadi lebih tenang dan terhindar dari rasa takut yang sebelumnya kamu rasakan. Kemudian cara menghadapi ketakutan untuk mulai melangkah maju, yang terakhir atau yang kedelapan adalah fokus pada proses, bukan hasil. Kita itu memang biasanya fokus pada hasil, karena orang di sekeliling kita selalu melihat kita dari apa yang sudah kita hasilkan, bukan dari proses yang sedang kita lalui. Itu biasanya membuat kita terpengaruh secara emosional, di mana kita melihat diri kita dari mata orang lain, sehingga kita mengharuskan diri kita untuk mencapai sebuah hasil yang sukses atau yang benar-benar bisa terlihat baik di mata orang lain. Dan sayangnya inilah yang membuat kita menjadi orang yang lebih perfeksionis. Dan orang yang perfeksionis biasanya menghindari kegagalan dan takut akan terjadinya kegagalan di masa depan. Dan untuk bisa mencegah hal ini, yang bisa dilakukan adalah kamu harus fokus pada proses yang sedang kamu jalani saat ini. Jadi jangan fokus pada hasil. Karena kalau kamu fokus pada menikmati proses atau pada proses yang sedang kamu jalani ini, kamu akan berkemungkinan sangat besar untuk menjadi orang yang lebih tenang dan tidak takut terhadap hasil di masa depan. Karena hanya orang yang fokus pada hasillah yang takut dalam berproses, dan orang yang hanya fokus dalam berproses dan tidak terlalu memikirkan hasil cenderung untuk lebih tenang apapun hasil yang akan mereka hadapi dan dapatkan di masa depan. Jadi jangan terlalu fokus pada hasil. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Hampir Lulus. Wassalam.